Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Soimat yang dimuliakan oleh Allah, muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama, mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan kepada kita curahan nikmat rahmat taufik hidayah dan inayahnya. Alhamdulillah, pada hari ini, hari pertama kita melaksanakan shaum Ramadan di tahun 2025, tepatnya tanggal 1 bulan Maret 2025. Semoga puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan, kita sampaikan kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wasallim. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu kitab yang diberi nama Miftahus Sudur, yang merupakan satu kitab hasil karya dari seorang mursyid Torekoh Qadiran Naksabandiyah, Torekoh Qadirawan Naksabandiyah, Pondok Pesantren Saralaya. Beliaulah Al-Maghfurul lagi Haji Ahmad Syaibul Wafatajul Arifin. Semoga dengan pembacaan kitab ini akan memberikan kemanfaatan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wa maradatillah wa syafaati Rasulullah hadratul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Muallif al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pada mukadimah disampaikan bahwa segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kami petunjuk untuk mengerjakan pekerjaan ini, menulis kitab ini maksudnya. Karena jika kami tidak mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terbuka hati kami. Jadi dengan tawadhu'nya musannif mengatakan bahwa dengan hidayah Allah Subhanahu wa taala akhirnya tergerak untuk menyusun daripada kitab ini. Kemudian salawat dan salam kepada penghulu kita yang terpilih, kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya yang baik-baik seumumnya. Kemudian daripada itu katakanlah, wahai saudaraku yang hendaknya diilhamkan Tuhan menjadi ahli zikir semuanya dan menjadi orang yang tidak dapat dipengaruhi oleh harta benda dan anak-anaknya, dan tidak terlupa dari berzikir atau selalu teringat kepada Tuhannya. Wa zikir itu adalah pekerjaan yang sangat utama. Sekali lagi, zikir itu adalah pekerjaan yang sangat utama dan merupakan amalan yang afdol, serta merupakan wasilah yang dapat menghubungkan manusia dengan Tuhannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala dzikrullahi akbar. Jadi kata Allah, wala dzikrullahi akbar, zikrullah itu adalah pekerjaan yang agung yang akan memberikan keutamaan kepada para pengamalnya. Maka dikatakan, wahai orang-orang yang beriman, ingat dan berzikirlah kamu untuk Allah sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah pagi dan petang. Ingat kepada Allah dalam dirimu secara terang-terangan ataupun secara diam-diam, baik pada waktu pagi maupun pada waktu sore. Janganlah engkau termasuk orang-orang yang lupa kepadanya. Masya Allah, zikir itu kalau bisa 24 jam kalau bisa. Adapun mereka yang beriman dan tenang hatinya karena berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa sesungguhnya zikir kepada Allah itu akan memberi ketenangan. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Jadi zikir itu
ciri-ciri orang yang tenang biasanya ahli zikir. Dan ketenangan itu bukan hanya bersifat fisik semata, akan tetapi ketenangan yang bersifat ruhani, bersifat kolbu, ya, ada dalam dirinya. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah jangan sampai harta benda dan anakmu membuat kamu lupa daripada zikrullah. Karena orang yang demikian merupakan orang yang merugi. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Mereka itu diperbodoh oleh syaitan. Lalu mereka dibuat lupa kepada zikrullah dan akhirnya mereka itu menjadi tentara syaitan, menjadi junudus syayatin. Naudzubillah. Yang akan menderita kerugian, tentunya kerugian dunia maupun kerugian akhirat. Kalaupun seumpamanya dunianya merasa untung, ya pasti secara ukhrawiyahnya, secara ukhrawiyahnya ini termasuk orang yang rugi, insyaallah. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis mengenai zikir seperti yang tersebut di atas tidak terhingga banyaknya. Banyak sekali ayat-ayat menerangkan tentang zikir, begitu juga hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Hanya sebagian yang musannaf kumpulkan, ya kami kumpulkan dari kitab-kitab yang banyak itu, terutama dari kitab Sirrul Asrar karangan Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, yang merupakan petunjuk bagi mereka yang ingin menempuh jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Jadi musannaf memberitahu kepada kita kalau ingin menempuh jalan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala, salah satu referensi yang bisa kita pelajari adalah kitab yang disusun oleh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani yang kita kenal dengan nama Sirrul Asrar. Dan juga daripada kitab Jamul Usul Al-Auliya, Khusinatul Asrar, terus Wala'idul Jawahir, Fathul Arifin, Tamirul Qulub, Fuyudatul Rabbani, Manhajus Saniyah, Manhus Saniyah, dan beberapa kitab yang lainnya. Yang mana tentunya kitab itu berisi ucapan-ucapan ulama, kalam-kalam ulama yang mendalami ilmunya, ulama-ulama yang saleh dan arifin, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan manfaat pada setiap tempat dan zaman, serta dibantu dengan syafaat Nabi Muhammad SAW penghulu segala manusia dan jin. Begitu juga dengan karomah penghulu kita Syekh Abdul Qadir Jailani Quddasallahu sirrah, yang suci dan bersih niat serta rahasianya. Mustamin mustamiyat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan mulai pembahasan tentang masalah zikir. Zikir ini penting sekali lagi. Zikir ini merupakan satu hal yang sangat penting. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab yang awal musannaf membahas tentang inti nafi dan isbat. Zikir nafi dan isbat. Dengan kata lain, kalimat zikir yang tidak mengakui semua Tuhan-Tuhan dan menetapkan kepada Allah sebagai Tuhan yang tunggal adalah zikir yang paling besar manfaatnya. Jadi menafikan adanya Tuhan-Tuhan yang lain selain Allah dan menetapkan bahwa Allah lah Tuhan satu-satunya, Tuhan yang tunggal, adalah merupakan zikir yang paling besar manfaatnya dan paling berbekas bagi manusia, yaitu kalimat la ilaha illallah. Artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah tentang Tuhan itu bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, beliau bersabda, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah, yang artinya yang paling utama, ya, apa yang aku ucapkan dan apa yang diucapkan oleh nabi-nabi sebelumku, yaitu kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat yang paling utama. Afdalu zikri la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda,
Man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas pasti masuk surga. Karena bukti pengakuannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhannya. Dan ini satu hal yang mahal. Kenapa dikatakan mahal? Hari ini penduduk bumi yang jumlahnya mungkin lebih dari 8 miliar dikatakan lewat info yang valid bahwa hanya 2 miliar yang mengakui kebenaran daripada kalimat ini. 2 miliar sekian. 25% lah dari 100% penduduk bumi yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan miftahul jannah. Miftahul jannah la ilaha illallah ya. Sehingga sekali lagi man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas pasti masuk surga. Begitu juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Laisa ala ahli la ilaha illallah wakhsyatun fi kuburihim wala fi nusyurihim." Bagi mereka yang mengucapkan la ilaha illallah tidak usah takut akan kejahatan dalam kubur dan kejahatan pada waktu berkumpul di mahsyar. Artinya sisaan-sisaan kubur, fitnah-fitnah kubur, siksa-siksa ataupun kesusahan-kesusahan di padang mahsyar pada saat manusia nanti dikumpulkan, gak usah takut bagi la ilaha illallah. Maka bagi yang sudah memperoleh talqin la ilaha illallah, amalkan. Insyaallah itu akan menjadi benteng. Insyaallah itu akan menjadi wasilah pelindung yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Summa qala law ja'a qailun." Summa qala law ja'a qail la ilaha illallah bi qurbil ardi dzunuban wa ghafarallahu lahu dzalika. Yang artinya jika ada seseorang yang mengucapkan la ilaha illallah secara benar, meskipun ia mempunyai dosa sebesar bumi, akan diampuni Allah dosanya itu. Masya Allah, lebur itu dosa walaupun sebesar bumi. Ya, mempunyai dosa yang sebesar bumi, kalau dia benar-benar mengucapkan la ilaha illallah ya, dengan ikhlas, maka dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat itu dinamakan kalimat thayyibah ya. Kalimat la ilaha illallah itu dinamakan kalimat thayyibah yang dapat mensucikan orang yang mengucapkannya dari syirik jali. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah ketika dia memiliki syirik yang jali, syirik yang nyata, terang-terangan ya, maka akan bisa bersih dengan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Sebagaimana ia dapat membersihkan jiwa orang itu dari syirik khafi. Begitu juga syirik khafi, semisal ria dan lain sebagainya, itu bisa dibersihkan dengan la ilaha illallah. Dan menjadikan orang itu orang yang ikhlas dan murni. Begitu juga kalimat ini dapat membuka hati manusia dari hijab ya, penutup antara dia dengan Allah yang selalu menghalangi kepada kebenaran. Dapat hidayah lah kalau la ilaha illallah insyaallah. Serta membersihkan jiwa orang itu dari segala kotoran dan sifat-sifat hayawaniyah ataupun sifat-sifat kebinatangan. Mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat la ilaha illallah itu mengkaruniakan atau bisa mengkaruniai kasyaf, terbukanya rahasia-rahasia bagi orang yang mengucapkannya untuk selama-lamanya. Di samping mengkaruniai sifat siddiq, sifat ikhlas, ilmu laduni, rahasia-rahasia yang aneh, dan diberikan musyahadah bermacam-macam alamat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini bagi ahli la ilaha illallah. Tapi bukan sembarang ngamalin la ilaha illallah ya. Mengamalkan yang bisa sampai kepada derajat ataupun makom yang demikian itu bagi orang-orang yang memang sudah menggurukan bagaimana sih cara mengamalkan la ilaha illallah itu supaya sampai pada tahap begini. Dan wajib dicatat bahwa hal-hal yang demikian itu, kasyaf, karomah dan lain sebagainya, itu bukan tujuan. Jangan jadikan tujuan. Tapi fa insyaallah dengan tujuannya semata-mata ilahi anta maksudi waridhoka matlubi, Allah anugerahkan itu. Tapi kalau istiqamah, ikhlas, istiqamah,
Syarat utamanya adalah ikhlas, kemudian istiqamah, kemudian juga berdasarkan daripada tuntunan gurunya tentunya, bukan ngarang-ngarang sendiri. Masya Allah. Tentunya ini satu hal yang luar biasa yang merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Karunia yang demikian itu baru diperoleh jika ucapan kalimat itu diambil dan diterima dari hati yang takwa dan suci dari selain Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dipetik dengan mendengar saja dari mulut-mulut orang awam ya. Dengar dari orang awam kemudian ngamalin sendiri la ilaha illallah. Enggak bisa. Tapi kalimat itu dia dengar, dia petik ya. Diterima, diambil, diterima dari hati yang takwa dan suci dari selain Allah. Artinya memang hati yang tidak mensyirikan Allah. Ini para orang-orang soleh, para mursyid, para orang-orang yang sudah sampai kepada tataran daripada pengendalian nafsu-nafsu yang mazmumah kepada nafsu-nafsu yang sifatnya mahmudah. Ketika terucap dari lisannya, keluar dari kolbunya, maka kalimat ini bisa diambil dan insya Allah akan memberikan manfaat bagi para pengambil dan yang mengamalkannya. Kalimat nafi isbat itu meskipun sepotong ayat yang pendek, tapi maknanya sangat luas, meliputi seluruh hati. Jika diambil dengan butir-butir tauhid dari hati yang hidup, butir-butir itu akan tumbuh. Berlainan dengan butir-butir yang tidak mencapai dan tidak hidup. Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya Allah Ta'ala itu mengharamkan api neraka menjilat orang yang berkata, menjilat orang yang berkata la ilaha illallah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Insyaallah hadisnya sahih. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan api neraka menjilat orang yang berkata la ilaha illallah yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Diterangkan dalam hadis yang lain, dzakirullah fil ghafirin kasyajaratul hadura'i fi wasatil hashim. Orang yang sedang berzikir seperti pohon yang rindang di tengah-tengah pohon yang kering. Juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakirullah fil ghafirin kal hayy bainal amwat. Orang-orang yang ingat kepada Allah adalah laksana orang yang hidup di tengah-tengah orang yang mati. Juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman syaraha Allah sadrahu lil Islam, fa huwa 'ala nurim min rabbih, fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin." Kata Allah, barang siapa yang dibuka dadanya untuk Islam, maka ia berada di tengah-tengah nur Tuhannya. Neraka wail disediakan bagi orang-orang yang hasad keras hatinya dan tidak berzikir kepada Allah. Orang itu berada dalam kesesatan yang nyata. Quran surat Az-Zumar ayat 22. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan petunjuk dan agama yang benar untuk mengatasi seluruh agama itu kepada manusia, meskipun tidak disenangi oleh orang-orang musyrik. Surat As-Saff ayat 9. Muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin." Yang artinya adalah dialah Tuhan yang telah mengutus seorang rasul di antara kalangan manusia yang tidak dapat membaca dan menulis. Yang maksudnya pertama, agar menyampaikan keterangan-keterangan atau tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua,
membersihkan kotoran-kotoran hati mereka atau sifat-sifat mazmumah. Dan yang ketiga, agar pula diajarkan kepada mereka isi kitab suci dan hikmahnya meskipun mereka itu berada dalam keadaan sesat. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 2. Mustami'in mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini mungkin sebagai awal pembahasan pada pertemuan pertama hari ini, membahas tentang zikir nafi isbat. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita limpah taufik hidayah dan inayah, dan insyaallah kita akan bersambung pembahasan kitab Miftahus Sudur pada pertemuan yang kedua insyaallah. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.